Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Logistik Kelautan A yang beranggotakan saya sendiri Dava Muhammad dan teman saya Natasha Putri akan mereview jurnal pada chapter 02 yang membahas logistik di Indonesia. Di sini saya akan mereview terlebih dahulu dengan terkaitan latar belakangnya, yaitu bahwa konteks internasional sangat penting sebagai penggerak reformasi, baik dalam dimensi kompetitif maupun kooperatif. Indonesia telah mengalami berbagai periode besar reformasi struktural selama 2 dekade terakhir, dan ini telah membawa manfaat yang cukup besar dan lintasan pertumbuhan ekonomi yang umumnya kuat, kecuali selama krisis ekonomi Asia tahun 1997 sampai 1998. Saat ini menawarkan kesempatan untuk mengkaji seberapa efektif Indonesia melaksanakan reformasi struktural dalam lingkungan kebijakan di mana konektivitas dan keterkaitan penting. Ini menjelaskan mengapa pendekatan multisektoral diperlukan, menyajikan contoh proyek sejenis yang sedang berlangsung, dan mengidentifikasi tantangan untuk masa depan. Fase persiapan di Indonesia baru saja selesai, tetapi pekerjaan hingga saat ini memberikan berbagai wawasan dan pelajaran untuk desain dan implementasi proyek jenis ini. Pertama, ia menguraikan lingkungan strategis yang unik di Indonesia, di mana reformasi struktural sedang dipertimbangkan dan dilakukan. Terakhir, pendorong utama proses reformasi struktural di masa depan diidentifikasi dan dianalisis untuk memberikan wawasan tentang tantangan dan potensi untuk mencapai hasil yang sulit dan kompleks. Untuk memperoleh sistem logistik yang terintegrasi akan sistem logistik yang efektif dan efisien dengan mengagumkan konsep Supply Chain Manager atau SCM yang berbasis pada sinkronisasi, integrasi, dan kolaborasi berbagai pihak terkait yang diwadahi dalam suatu tatanan kelembagaan dan organisasi yang efektif dan didukung pula oleh pelaku penyedia jasa logistik yang terpercaya dan profesional. Konsep SCM sudah sangat populer dan beberapa ahli telah mendefinisikan SCM. Di antaranya menurut Oliver dan Weber, SCM adalah metode, alat atau pendekatan pengelola supply chain. Supply chain adalah jaringan fisik yang terdiri dari perusahaan yang terlibat dalam memasukkan bahan baku, memproduksi barang, maupun mengirimkannya ke pemakai akhir. Sedangkan menurut Martin, SCM merupakan jaringan organisasi yang melibatkan hubungan upstream dan downstream dalam proses aktivitas yang berbeda yang memiliki nilai dalam bentuk produk dan jasa pada pelanggan. Berdasarkan uraian, maka salah satu peran pokok SCM adalah menjamin kelancaran arus barang secara efektif dan efisien, yang tercermin dari biaya logistik yang rendah dan pelayanan yang responsif dan memuaskan. Biaya logistik yang rendah akan sangat membantu pelaku usaha untuk dapat lebih unggul dalam persaingan melalui penciptaan nilai tambah yang lebih tinggi dengan biaya yang rendah untuk produk atau jasa yang dihasilkan dan peningkatan kualitas layanan. Keunggulan daya saing tersebut akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sini saya akan membacakan tujuan review yang berkaitan dengan logistik di Indonesia. Yang pertama, memahami tujuan kinerja pengaruh pentingnya logistik yang efisien bagi Indonesia. Yang kedua, memahami tujuan kinerja pengaruh benchmarking kinerja logistik saat ini. Yang ketiga, memahami tujuan kinerja pengaruh nasional logistik Brupin. Dari tujuan review yang sudah dimaparkan, selanjutnya saya akan memaparkan metode penelitian di jurnal ini. Metode penelitian terhadap jurnal ini masuk dalam satu evolusi konsep logistik, yang dimana pemikiran tentang logistik berkembang dari perspektif yang pada fokus pada aktivitas transportasi dalam ekonomi pertanian, sampai pada pandangan bahwa logistik dapat menjadi salah satu pembeda dan komponen kunci dalam strategi bisnis, diferensiasi, dan link kepada pelanggan. Pemahaman logistik itu sendiri mengalami evolusi seiring dengan perkembangan lingkungan, dari mulai pengertian distribusi fisik yang menekankan pada biaya dan faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi produk pertanian, sampai pemahaman bahwa logistik sebagai sebuah sistem mulai perencanaan sampai implementasi dan kontrol terhadap efisiensi dan efektivitas aliran dan penyimpanan barang, jasa, dan informasi terkait dari titik asal sampai titik konsumsi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Setelah itu termasuk dalam dua
model rantai pasok. Dan infrastruktur berfungsi sebagai mitra strategis pemerintah untuk memperluas dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang ada melalui kerjasama dengan pihak ketiga, termasuk bisnis swasta, pemerintah daerah, BUMN, dan organisasi multilateral perusahaan yang mulai beroperasi pada April 2010. Ini akan memiliki beberapa anak perusahaan yang membantu tugas tersebut. Perusahaan akan menjadi katalisator untuk mendorong pembiayaan infrastruktur, mengambil langkah pertama dalam pembiayaan proyek-proyek risiko atau mahal yang mungkin dihindari oleh sektor swasta. Dengan demikian, pihak tidak akan bersaing dengan perusahaan dalam pembiayaan proyek infrastruktur dalam perekonomian. Selain itu, ia dirancang untuk fokus pada proyek-proyek tertentu tanpa membatasi peluang bisnis bagi perusahaan pembiayaan swasta. Perusahaan memiliki modal awal sebesar rupiah 1 triliun atau USD 110 juta yang dialokasikan dari APBN 2009 dan akan mendapatkan hingga rupiah 2 triliun atau USD 220 juta lebih banyak dalam dukungan keuangan dari Bank Pembangunan Asia dan Bank Dunia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Anastasia Putri. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi terhadap chapter 02 yaitu logistik di Indonesia. Selanjutnya masuk dalam aktivitas logistik. Responden bisnis pada survei yang terkait dengan skor dan peringkat LPI 2010 menunjukkan perhatian khusus tentang kualitas infrastruktur terkait transportasi. 2/3 responden menilai kualitas infrastruktur pelabuhan rendah atau sangat rendah, dan lebih dari 83% menilai infrastruktur jalan, kereta api, dan bandara rendah atau sangat rendah. Hasil ini menunjukkan perlunya memprioritaskan infrastruktur transportasi dalam reformasi struktural untuk meningkatkan kinerja logistik. Sektor responden mengevaluasi kualitas prasarana transportasi serendah atau sangat rendah pelabuhan yaitu 66,67%, bandara 83,33%, jalanan 83,33%, rel 83,3%, fasilitas pergunungan atau permuatan 16,67%. Hasil dan pembahasan logistik yaitu perspektif Indonesia merupakan sebuah negara besar baik dari sisi jumlah penduduk maupun besarannya potensi ekonomi. Ini bisa dilihat dari produk domestik bruto PDB yang pada tahun 2018 mencapai 14.837. Indikator lain besarnya potensi ekonomi bisa dilihat dari sisi ekspor, di mana pada tahun 2018 terjadi pertumbuhan 6,65% dibanding tahun 2017. Namun demikian, meski memiliki potensi besar, daya saing Indonesia dalam perekonomian global belum mengembirakan. Hal ini tercermin dari urutan Indonesia dalam Indeks Daya Saing Global, Global Competitiveness Index GCI, yang masih rendah, yakni peringkat ke-45 dari 145 pada tahun 2018, meningkat dari peringkat ke-47 pada tahun 2017. Dalam konteks manajerial, logistik berkaitan dengan kegiatan perencanaan dan pengendalian arus material dan informasi terkait di dalam suatu organisasi. Logistik juga merupakan integrasi antara informasi transportasi, inventory, warehousing, pengelolaan material, dan pengepakan. Sedangkan The Council of Supply Chain Management Profesional (CSCMP) mendefinisikan manajemen logistik sebagai bagian dari manajemen rantai pasok yang merencanakan, mengimplementasikan dan mengendalikan arus dan penyimpanan barang, jasa, dan informasi yang terkait baik ke hilir maupun ke hulu dari titik asal ke titik konsumsi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua selanjutnya yaitu infrastruktur logistik nasional, rencana pembangunan jangka menengah nasional, dan rencana pembangunan jangka panjang nasional.
menyatakan bahwa POS sebagai infrastruktur logistik nasional diselenggarakan dengan merujuk pada basis transportasi nasional yang dapat menstimulir sekaligus mengakselerasi terciptanya daya saing ekonomi. Konvergensi dan sinergitas global antara layanan pos, kurir, dan logistik secara gradual dan sustains otomatis akan semakin memperluas ruang bagi penyediaan jasa layanan pos, kurir, dan logistik yang telah terjadi selama ini. Dalam kontrak internasional, praktik-praktik semacam ini dinamakan sebagai lex mercatoria, yaitu kontrak yang dibuat oleh para pedagang untuk memenuhi kebutuhan praktis, termasuk dalam menentukan bentuk, nama, dan isi kontrak. Berbagai kontrak yang lazim dan lex mercatoria erat kaitannya dengan penyediaan jasa pengangkutan barang, komoditas atau dagang melalui laut, darat, sungai, perairan, dan udara. Selanjutnya, di sini ada hasil keunggulan dan kekurangannya dalam logistik di Indonesia. Yang pertama, keunggulannya yaitu meningkatkan investasi swasta, kinerja yang relatif baik, meningkatkan kerangka kelembagaan, dan di sini ada kekurangannya yaitu kelemahannya dalam infrastruktur transportasi, layanan transportasi adanya hambatan regulasi, memprioritaskan dan mengerutkan implementasi guna memaksimalkan efisien logistik dalam waktu sesingkat mungkin. Di sini ada kesimpulan dari kelompok kami, yaitu Indonesia memiliki catatan panjang keberhasilan reformasi struktural, tetapi ini dilakukan baik di bawah rezim yang lebih otokratis atau di bawah persyaratan dana moneter internasional terkait dengan program pemulihan ekonomi setelah krisis ekonomi Asia tahun 1907 sampai 1998. Reformasi struktural di sektor logistik dan transportasi di Indonesia saat ini merupakan bagian dari agenda reformasi ekonomi yang lebih luas dari pemerintahan Yudhoyono. Mereka dijalankan dalam konteks yang sama sekali berbeda, salah satunya demokrasi dan debat terbuka, pluralisme dan otonomi daerah. Di satu sisi hal ini membuat agenda reformasi kebijakan menjadi lebih kompleks dan menantang. Di sisi lain hal ini memungkinkan pergerakan reformasi baru untuk mendorong perubahan dengan cara yang sebelumnya tidak dapat mereka lakukan. Munculnya pendorong reformasi ini sangat penting bagi ambisi agenda reformasi struktural dan pelaksanaan tepat waktu, terutama di bidang logistik dan transportasi yang sulit. Aktivisme beberapa kelompok ini juga didorong oleh urgensi reformasi infrastruktur setelah bertahun-tahun mengalami penundaan, kurangnya infrastruktur yang berkualitas, terutama di sektor transportasi dan di provinsi. Sekarang jelas menjadi kendala bagi pertumbuhan dan peningkatan daya saing. Hal ini menghambat investasi dalam dan luar negeri yang penting untuk tujuan pertumbuhan dan pembangunan jangka panjang Indonesia. Reformasi substansial sedang berlangsung di sektor transportasi komponen, penting juga untuk mengordinasikan reformasi di seluruh sektor ini. Tanggapannya adalah pengembangan rencana nasional untuk pengembangan sektor logistik. Rencana ini cukup menantang dalam cukupannya dalam jumlah sektor yang terlibat dan jumlah lembaga yang terlibat. Rencana formal akan segera dirilis, tetapi sejumlah besar pekerjaan telah diselesaikan. Prinsip-prinsip utama untuk desain implementasi yang telah diidentifikasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.